Kalau sudut pandang Bang Agusto gimana? Yang saya jalani ya, dan disampaikan oleh para senior saya, kebetulan saya dulu backgroundnya lebih banyak di Pijar, itu mengatakan bahwa aktivis itu adalah sebuah aktivitas sukarela, yang mana di situ kita mendedikasikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan di situ aktivis itu bukan sebuah pekerjaan yang orientasinya adalah finansial maupun jabatan. Baru-baru ini tokoh Malari, Dr. Hariman Sregar mengatakan omong kosong akan menjadi aktivis jika dia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Artinya apa? Kegiatan aktivis itu harus terpisah dengan kegiatan yang sifatnya berorientasi pada finansial. Jadi kalau dia untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, dia mencarinya di luar aktivis. Ketika dia mapan, dia baru beraktivitas dalam pekerjaan sukarela dalam konteks kemasyarakatan misalnya. Sehingga kegiatan sukarela atau kegiatan kemasyarakatan itu tidak dikotori oleh hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan pribadi seperti mencari kekuasaan, mencari harta, dan sebagainya. Aktivis itu kan ada dua, yang formalitas saja, ikut dalam satu kegiatan organisasi. Dua, dia punya visi sebagai agen perubahan, atau dia organik, dia berbaur dengan masyarakat, melakukan kerja-kerja advokasi. Nah, dia tetap harus punya idealisme, ya, menyuarakan sebagai agen perubahan. Tapi harus diingat, aktivis itu jangan mengambil alih kerja parlemen. Bahkan dia lebih galak dari parlemen, ya kan? Dia lebih intensitasnya lebih dalam dari parlemen. Maksudnya begini, parlemen itu kan digaji oleh rakyat untuk melakukan monitoring, pengawasan. Kok diam ya? Sementara parlemennya tidur, kita yang berteriak. Ini terbalik gitu loh. Maka mereka yang seenak-enaknya mendapat gaji, mendapat hak impunitas, dia ngomong apa saja nggak ditangkap. Sementara kita aktivis berteriak, tiba-tiba kita jadi tersangka. Aktivis sekarang ini agak berburu kekuasaan. Oke lah, biar adil ya, biar fair ya. Bagi yang pendukung ya berhak dia mendapat jatah, begitu ya Bang ya, yang inti ya. Tapi yang bagi di luar itu menggonggong. Nah, ini bagaimana? Sebenarnya apa maksudnya aktivis ini, Bang Den? Aktivis itu penggiat sosial yang peduli dengan proses kenegaraan dan proses pengambilan kebijakan di dalam pengelolaan pemerintahan. Ya, dia mengkritisi dan memberikan masukan. Banyak hal lah mengkritisi, itu bentuk konkretnya. Di antaranya adalah memberikan kritik, memberikan solusi, dan mendudukkan persoalan pada tempat, kira-kira seperti itu. Kalau aktivis itu ingin meraih kekuasaan, berarti dia bergeser menjadi politisi. Mengejar kedudukan bukan orientasi utama bagi aktivis, itu hanya sebagai konsekuensi logis manakala dibutuhkan. Berbeda dengan politisi ya. Kalau politisi kan ya, habitnya itu kan mengejar kekuasaan. Sebuah konsekuensi logis yang harus dihadapi seorang aktivis ketika dia harus di satu sisi memperjuangkan hak-hak rakyat, masyarakat yang dia advokasi, yang dia bela, di sisi lain dia juga harus bisa menjamin dirinya beserta keluarganya itu hidup secara ekonomis mungkin layak, mudah-mudahan itu tidak bisa dicampuri dalam kepentingan advokasi atau kegiatan yang sifatnya sukarela. Apa nggak boleh campur-campur dikit gitu? Menurut senior saya, Bang Hariman Sregar, yang saya anggap itu memang sebuah patron yang benar, ya lawan-lawan aja. Tanpa ada tujuan untuk mencari-cari kekuasaan, dipanggil lah, atau dapat komisaris, enggak. Dan ini yang terjadi. Kasihan rakyat yang kita janjikan. Kan banyak contohnya itu. Melawan ujung-ujungnya damai juga. Nah, ini yang nggak benar. Jadi tanpa kita berpikir akan dipanggil untuk jadi sebuah jabatan kedudukan, Bumi Pertiwi akan melihat mana kemurnian gerakan, mana kebenaran. Itu udah pasti itu hukum alam.
oposisi sebenarnya, tapi menggonggong yang ujung-ujungnya minta jatah kekuasaan. Itu bagaimana Bang melihat itu dari Sepanjang dia tidak ngotot minta jabatan, ya masih bisa kita terima rasionalitasnya, dia mengkritisi itu. Tetapi ketika dia mengkritik dalam rangka melakukan bargaining atau melakukan tekanan-tekanan untuk seseorang yang mengambil keputusan memberikan imbalan kepada yang bersangkutan, itu kita pertanyakan. Itu yang disebut toksik kekuasaan. Iya, itu, betul. Racun itu. Racun. Kita mau mengkerucut ya dari topik sore ini terkait dengan aktivis, kemudian kontrol kekuasaan, dan sebetulnya hal ini kan sudah disampaikan oleh Montesquieu, seorang filsuf Prancis di abad ke-18 dalam sebuah karyanya The Spirit of Law. Ya. Di dalam karyanya itu dia menceritakan bagaimana untuk tidak terjadi kekuasaannya absolut, yaitu dipisahkan dengan yang namanya trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini fungsinya untuk menciptakan tidak terjadinya kekuasaannya absolut. Nah, tapi tidak cukup dengan 3 elemen tadi, yaitu diimbangi oleh oposisi, yaitu terbentuknya partai-partai oposisi, di dalamnya ada aktivis, turunannya aktivis, kemudian kelompok-kelompok media yang fungsinya adalah menjaga terjadinya check and balance of power. Nah, dalam konteks sekarang ini, di mana Pilpres telah usai, MK sudah memutuskan karena beberapa kelompok yang notabene bukan bagian dari kelompok pendukung Prabowo yang juga ingin bergabung, atau bisa saya simpulkan adalah sepertinya enggan mereka itu menjadi oposisi. Berarti bahwa check and balance dalam suatu jalannya kekuasaan pemerintah itu sangat diperlukan. Kalau para penjaga demokrasi itu sudah mulai tergoda dengan kekuasaan, pertanyaan sekarang adalah siapa yang menjaga demokrasi, Bang? Demokrasi itu udah pasti akan perlahan akan punah. Ketika demokrasi punah, maka bangsa negara ini akan berubah konsepnya. Tidak lagi menjadi konsep negara demokrasi, tapi bisa menjadi konsep negara otoriter.